kita lanjutkan di part kedua mengenai konteks susunan. Ini contoh tadi, at-talibu sa'ada ummuhu. Ya, kemudian at-talibu sahiba abahu. Ya. Nah, ada pola di awal, ya. Setiap ada kalimat huwa, Muhammadun, Umar, at-talibu, semuanya muzakkar, ya, muzakkar. Maka khabarnya juga harus yang muzakkar sesuai dengan dhamir. Misalnya Muhammadun, ya kan laki-laki dia. Umar, at-talib juga laki-laki, berarti kembali ke dia, ya. Sementara jika dia muannas menggunakan pola hiya, Fatimah, Salma, at-talibah, maka konteksnya menggunakan pola yang sama. Misalnya konteks dari hiya zahabat ila Banjarmasin, hiya safarat ila Muntai, hiya zara'at al-ashjar, hiya zara'at ar-ruzza, hiya sa'adat ummaha, hiya sahibat abaha. Nah, pada prakteknya bahwa kalimat mubtada di awal dengan dhamir huwa, huma, hum, sampai seterusnya itu sebenarnya mengikuti dengan pola pernyataannya. Jika pernyataannya itu muzakkar, ya muzakkar semuanya, ya. Jika bertanya muannas, muannas juga semuanya. Nah, bagaimana jika dengan nahnu? Ya, nahnu bebas, ya, nahnu bebas. Maka kalimatnya adalah nahnu zahabna ila Martapura, nahnu safarna ila Singapura, nahnu zurna Makkah Mukarramah, nahnu sa'adna ummahatina, nahnu sahibna aba'ana. Ya, bedanya di sini. Nih, nanti kita akan bahas mulai fokus. Kalau kami itu sifatnya banyak, maka tentu di sininya juga harus banyak, ya. Ada nanti satu segmen fiil itu terbagi dua, fiil lazim dan fiil muta'addi, ya, namanya saja, ya. Fiil lazim ini fiil yang tidak memerlukan maf'ul bih, cukup fiil plus fa'il, objek saja, ya, subjek saja. Sementara muta'addi dia fiil plus fa'il plus maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Objek, ya. Nah, semuanya ini bisa dilihat dari apa? Bahwa fiil lazim itu yang biasanya tidak ada awalan me. Sementara muta'addi setiap terjemahannya pasti ada awalan me. Misalnya nih, sa'adna membantu, sahibna nah, ya kan, menemani. Dan dia selalu memerlukan objek atau maf'ul bih, ya. Selalu memerlukan maf'ul bih, maka disebutlah dengan istilah, ya, awalan me. Nah, saya paling gampang menyebutkan hanya awalan me. Contoh, safarna, ada awalan me-nya, pergi, musafir, bukan me. Maka dia tidak memerlukan objek. Zahabna, pergi, perlu objek gak ada perlu, keterangan saja. Nah, gitu caranya, ya. Maka zahaba, safara, ini fiilnya lazim. Zurna, sa'adna, ini fiilnya muta'addi. Apa bedanya, Pak? Fiil dan muta'addi hanya beda di terjemahannya. Kalau kawan-kawan tahu terjemahannya, maka gampang membedakan. Misal, makan, perlu objek gak? Saya makan nasi, ya, perlu kan? Berarti memakan itu fiilnya lah muta'addi. Membaca, perlukah ada dengan objek? Perlu, maka konteksnya muta'addi. Menulis, perlukah ada? Ya perlu, maka konteksnya
muta'addi ya. Jadi gampang itu, jika Anda melihat terjemahannya awalan me, maka konteksnya pasti muta'addi, membaca, makan ya. Yang sifatnya ada objek yang diperlukan. Tapi kalau misalnya ada mungkin terjemahan yang mirip dengan me tapi tidak perlu objek, apa ya kira-kira? Mungkin ada yang bisa cari nanti ya. Nah, kalau yang lazim bagaimana Pak? Ya, misalnya kita lihat dari konteks terjemahannya, ya. Pergi. Nah, tidak perlu kan? Tidak perlu dia perlukan objek, dia perlu keterangan saja. Maf'ul bih itu kayak objek lah, sesuatu yang ditimpakan. Saya memukul nyamuk. Nah, nyamuk itu jadi objek ya. Saya memakan nasi. Nah, nasi itu jadi objek karena konteksnya dia jadi sesuatu yang ditimpakan kalau kita sekarang yang berarti ya. Nah, maka fi'il lazim itu yang perlu Anda ingat apa? Nah, semua fi'il, semuanya tidak ada batasan, semua yang tidak memerlukan objek. Nah, itu aja gampangnya. Maka ngarnya fi'il. Jadi pertanyaan, kalimatnya adalah daraba. Pertanyaannya, apakah fi'il ini lazim, B muta'addi, C bla 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 bla. Maka jawabannya adalah ya, lazim. Kenapa? Karena daraba artinya, maaf, muta'addi karena sifatnya memukul, ada memerlukan objek. Atau kalimat dari mengunjungi, zara, mengunjungi, ini mengunjungi ya tadi ya terjemahannya, mengunjungi ya. Zara yazuru, mengunjungi. Nah, fi'il lazim atau muta'addi? Iya, karena sifatnya ada yang objeknya nanti, yaitu menjadi muta'addi. Gampang ya mengingat antara lazim dan muta'addi ya. Atau kita khususkan bagaimana khusus pembahasan tentang lazim dan muta'addi. Baik, saya ulang dikit ya. Saya ulang lagi dikit supaya memudahkan kawan-kawan dalam memahami fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Baik. Fi'il itu pembagiannya cuma dua. Pertama dia lazim, kedua muta'addi ya. Nah, fi'il lazim ini terdiri dari fi'il plus fa'il saja ya, rumusnya. Sementara muta'addi rumusnya ada fi'il plus fa'il plus maf'ul bih ya. Ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Nah, baik kawan-kawan misalnya ingin mengetahui kalimat kataba, dia muta'addi atau lazim. Kemudian zahaba, dia muta'addi atau lazim. Salah satu solusi yang paling utama adalah Anda bisa melihat terjemahannya. Satu, atau melihat polanya. Misalnya ada pola nih di bawah ya. Nah, itu bisa Anda lihat ya. Bagaimana? Baik. Lazim itu rumusnya adalah begini ya. Fi'il lazim rumusnya adalah fi'il apa saja plus al-ismu. Rumusnya lazim plus al-ismu ya. Bagaimana contohnya? Misalnya zahaba, al-ismu Muhammadun. Muhammadun ini ismunya pengganti, alif lam ini menunjukkan dalil rumus apa semalam? Ya, ma'rifah ya. Zahaba Muhammadun, at-talibu sama ya. Ini yang paling jelas ini nih, pakai alif lam dan barisnya dhamma sama ini ya. Maka jika melihat seperti ini, apakah zahaba merupakan objek? Tidak ada. Berarti dia fi'il ya lazim. Yang kedua, fi'il muta'addi bisa dilihat dari pola. Pertama fi'il, kedua fa'il, ketiga maf'ul bih. Rumusnya bagaimana? Rumusnya begini. Fi'il apa saja plus al-ismu, panjang ya, plus al-isma. Jadi maf'ul bih itu pasti barisnya fathah ya. Pasti barisnya fathah. Contoh misalnya kataba
Muhammadun ad-darsa, telah menulis oleh Muhammad akan pembelajaran. Jadi di sini seakan-akan ada terjemahan oleh, kemudian akan. Seakan-akan aja ya, tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia tidak ada. Misalnya Muhammad menulis pembelajaran, udah itu aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Anda mungkin perlu menambahkan sedikit kalimat kataba, telah menulis, karena fi'il madhi ya, oleh Muhammad akan pembelajaran. Nah, baris yang dipahami ad-darsa di sini sama dengan rumus ini. Alif lam sama dengan rumus ini. Muhammadun sama dengan rumus ini. Kataba sama dengan rumus ini. Maka kesimpulannya, ketika ada fiil, ada fa'il, maaf sini, ada maf'ul bih, maka polanya menjadi ya, berarti fiilnya muta'addi. Makanya Anda perhatikan semua contoh-contoh tadi yang menunjukkan lazim, dia langsung saja pakai ya ilah. Langsung pakai ilah, tidak ada lagi maf'ul bihnya. Jadi yang Anda fokuskan itu tidak usah banyak-banyak. Anda hanya fokuskan 2 atau 3 saja yang dilihat ya. Apa yang difokuskan? Anda hanya melihat polanya saja ya. Jangan terlalu banyak kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga. Jika kata ketiga ada huruf ilah, berarti dia sifatnya mungkin iya lazim. Jika di dalam huruf ketiga ada maf'ul bih, bisa jadi dia iya muta'addi. Nah, bagaimana jika misalnya kalimatnya adalah kataba, Muhammadunnya hilang. Tadi saya bahas di awal apa? Kataba ad-darsa. Kenapa? Jadi darsa harusnya kan ad-darsu, Pak. Baik, darsu terjemahannya apa? Ya, kata benda kan? Isim kata benda, bukan orang. Maka jika dia kata benda, berarti ada orangnya nih. Siapa orangnya? Oh, ternyata di dalam kataba ini ada dhamir huwa. Nah, huwa ini menjadi fa'ilnya. Fiilnya apa? Kataba tetap telah menulis, dia telah menulis akan pelajaran. Nah, maka di dalamnya ini ngarannya ada dhamir huwa, disebut dengan mustatir. Ya, silakan Anda catat, ulang-ulang jika mungkin masih bingung ya. Kita lanjutkan dengan teks selanjutnya.